Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabarudin dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Universitas Syah Kuala, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Baik, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan soal ujian akhir semester ganjil. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu korelasi antara jenis makanan yang dikonsumsi ikan dengan bentuk insang beserta contoh. Jawabannya, insang merupakan organ utama respirasi yang berperan penting dalam proses osmoregulasi, keseimbangan ion, dan sekresi nitrogen. Komposisi makan dapat mempengaruhi morfologi insang ikan, terutama filamen branchialis dan branchiopinalis. Filamen branchialis dan branchiospinalis berperan penting dalam menyaring dan mengontrol ukuran partikel pakan yang masuk ke dalam farinks. Ikan yang mencari pakan dengan teknik penyaringan atau filtering, contohnya yaitu seperti ikan Dorosoma capedianum, dilaporkan memiliki ukuran branchiopinalis yang lebih panjang dibandingkan dengan ikan yang bersifat karnivora seperti ikan Pomander maculatus atau ikan karnivora lain seperti ikan hiu dan lain sebagainya. Soal yang kedua, korelasi antara lingkungan hidup ikan dengan bentuk morfologi insang beserta contoh. Jawabannya, ikan yang hidup pada salinitas tinggi seperti Gilichithys mirabilis umumnya memiliki sel-sel klorida atau sel epitel kecil untuk mengontrol kadar natrium dan membran operkular yang lebih berkembang dibandingkan dengan ikan yang hidup pada salinitas rendah. Ikan yang hidup pada perairan dengan kandungan oksigen terlarut tinggi memiliki jumlah dan luas permukaan lamela sekunder yang lebih tinggi dibandingkan ikan yang hidup pada perairan dengan kandungan oksigen terlarut yang rendah. Kemudian soal yang ketiga, kerusakan apa saja yang diakibatkan oleh paparan polutan terhadap insang ikan serta apa dampaknya bagi pertumbuhan ikan? Jawabannya, kandungan garam berpengaruh pada ikan, bisa signifikan, bisa juga tidak. Kandungan garam dalam air atau salinitas mempunyai satuan yang disebut dengan Potential Salinity Unit atau PSU. Salinitas air tawar itu 0 PSU, bertanda normal. Makin tinggi kadar garam, makin banyak pula efek perubahan pada insang ikan. Apa yang terjadi jika pada ikan terus terpapar pada kelebihan garam? Bayangkan jika tidak ada perubahan struktur insang, maka insang ikan yang berfungsi sebagai tempat penukaran gas tidak bisa bekerja optimal. Oksigen tidak bisa diserap secara sempurna, di mana ujung-ujungnya pertumbuhan ikan jadi terganggu juga. Fisiologi terganggu, pertumbuhan terganggu. Karena itu menghabiskan energinya untuk mati-matian mengatur kadar garam. Akibatnya energi ikan untuk pertumbuhan menjadi hilang atau berkurang. Soal yang keempat, apakah hubungan antara proses osmoregulasi dan performa insang? Proses
Osmoregulasi merupakan salah satu proses fisiologi yang terjadi dalam tubuh ikan untuk mengontrol konsentrasi larutan dalam tubuh agar keseimbangan dengan lingkungannya. Ketidakmampuan ikan dalam mengontrol keseimbangan osmotik dalam tubuhnya akan menyebabkan ikan stres dan dapat berakibat pada kematian ikan. Jadi hubungan antara osmoregulasi dengan performa insang adalah bila proses osmoregulasi tidak mampu mengontrol konsentrasi larutan dalam tubuh, maka ikan bisa berakibat pada kematian. Yang berkaitan pada performa insang sebagai alat pernapasan yang didesain untuk digunakan bernapas dalam air. Bila osmoregulasi terganggu, maka performa insang itu sendiri jadi tidak stabil. Selanjutnya untuk soal terakhir, yaitu parameter apa saja yang dapat diukur untuk menilai performa insang. Jawabannya yaitu parameter yang diukur pada performa insang dapat diukur dengan parameter suhu, tingkat keasaman kadar air atau pH, pengukuran rektatometer pada salinitas, konsentrasi larutan garam, dan lain-lain sebagainya. Mungkin hanya ini jawaban dari saya. Semoga dapat menambah nilai. Sekian video dari hasil jawaban ujian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.